Kangen Uncle Coki, kangen Uncle Coki, kangen Uncle Coki. Ngapain ini si gondrong? Mana dart-dartnya nih? Dia tuh punya banyak masalah dengan semua orang. Saya tuh tahu sekali, saya suka melihat. Dengan saya sendiri aja pernah punya masalah. Betul. Lu jangan kaget. Orang lu pada zolim. Orang lu pada zolim sama gua. Mamat bajingan, mamat bajingan, mamat bajingan. Apa tiba-tiba mamat anjing? Sarung gua diambil bangsa. Waduh. Kopi-kopi gua di sini juga diambil. Emang tidak modal. Pantes nama playlistnya maling. Cocok sekali untuk Anda. Iya. Oke, bagus sekali. Hari ini kita bersama Uus. Ya. Teman saya. Sungguh sangat lama sekali saya berteman dengan dia. Betul. Dan akhir-akhir ini semenjak dia sibuk dan semenjak dia diboikot oleh TV, dia tidak mau lagi bertemu dengan saya. Bukan itu alasannya. Bukan itu alasannya. Karena kamu termasuk orang yang datang ketika saya diboikot malah. Oh iya. Iya. Oh, gua masih inget banget di saat Uus. Wow, dicerca oleh semua SJW saat. Iya, dan saat itu Pras tidak ngebelain saya, tapi datang ke rumah. Gitu. Datang. Saya kalau ngebelain, saya takut juga karena masih miskin. Iya, betul. Semakin miskin. Betul. Dan pulang dengan tiket Lion Air ke Padang. Betul, karena Anda domisili Sumatera Barat. Iya, betul. Sangat kencang. Sangat kental. Sangat kental sekali. Jadi saya lebih baik datang. Ya, Us, betul. apa kabar? Baik. Ya. Ayo mabuk. Ya. Betul, apalagi bisa dilakukan saat itu. Betul. Iya, pekerjaan tidak ada, penghasilan tidak ada, token bunyi. Iya, betul. Ketika saya mengingat-ingat saat itu kayak ya bersyukurnya adalah saya tidak sampai pinjam uang ke teman lah. Oh iya. Gitu, karena lu emang sehancur itu di saat itu, Us? sehancur itu, Pras. Tapi kayaknya lu happy aja dari luar ya. Iya, kalau gua kan dari dulu selalu bisa recovery cepet lah. Maksudnya gue dikatain apa, sekecewa apa sama hidup. Kayak misalkan gue sore lagi sedih nih, nah besok pagi bangun tidur gue ceria lagi. Karena waktu itu gue pernah punya pengalaman sama cewek. Nih cewek nih gue deketin mati-matian nih, ya kan. Terus abis itu gue ditolak, ya kan. Sama angin. Tolak angin. Gitu. Terlalu serius tadi kan gitu. Ditolak. Terus kayak seminggu itu gua ngurung diri di rumah, Pras. Iya. Di rumah di kosan gue ngurung diri gitu, anjing gitu. Hidup gua berantakan. Gua kayaknya gua pengen apa ya? Pengen kayak gua ngelakuin ini biar lu tahu loh kalau gua tuh hancur gara-gara lu gitu. Kayak, terus teman-teman gua pada janjian ke teater. Terus gua bilang, "Enggak, gua enggak mau. Gua lagi hancur banget nih." Gitu kan. Gua lagi hancur banget gitu. Terus ada teman gua, "Ini anak-anak yang pada jarang ikut pada ikut semua Us gitu. Ayo dong gitu." Dipaksa-paksa. Enggak deh, gue bilang gitu kan. Nah abis itu pas gue lagi ngecek ya dulu kan zamannya Facebook. Twitter masih ada, cuman IG belum terlalu inilah, belum terlalu ada Instastory, fitur-fitur gitu belum ada. Facebooknya kan. namanya Uus sendiri. Bukan, pejantan tangguh. Gak pakai nama asli. Ya jadi kalau kata saya diserang-serang sama akun palsu kayak ya mungkin itu fase mereka gitu. Aku juga pernah berada di fase itu ya, nggak pakai nama asli. Jadi setelah itu kayak apa namanya? Gue kehilangan waktu sama teman-teman gue, terus cewek yang gue suka juga jadian sama cowok lain. Terus gue jadi nggak dapat apa-apa, tau nggak lu? Jadi kayak cuma anjing, gue cuma dapet tembok kosan anjing gitu. sama kesedihan yang gue buat sendiri gitu. Jadi saat gue dapat masalah apapun jadinya kayak tai lah, gue sedih juga, hidup orang tetap jalan gitu. Teman-teman gue tetap bisa foto-foto di teater gitu. Lu hanya bisa melihat. Ya terus juga mereka juga main ke Ciwidey, terus ketemu dengan teteh-teteh Popmi gitu.
bade nu haneut ya atuh pang satu bukan haneut nu eta gitu. Haneut aing nu haneut gitu maksudnya. Saya yang anget gitu bukan Bobby saya gitu. Jadi kayak gitu-gitu jadi pas gua ngedenger cerita iya anjing gua kehilangan banyak hal cuma gara-gara gua sedih gitu. Jadi kayak pas dari H+1 gue di boykot aja lu kayak ke rumah gue aja ya udah main aja gitu dan lu juga pasti pengen tahu kondisi gue kan gitu. Betul. jangan sampai kayak lu jadi udah mah gue dimusuhin sama orang banyak terus gue kehilangan temen gitu. Tidak saya datang di situ dengan Tio di saat itu. Betul, dengan mie goreng bikinan dia. Betul, mie goreng bikinan dia. Legend. Saya tidak pernah ngerasain mie goreng seenak itu seumur hidup saya. Adeknya Pras tuh, bro, bikin mie goreng kok sejam. Tapi pas makan worth it. Bener itu. Dia sempat marah-marah lama banget anjing Milu. Iya. Karena orang mabuk kan rese ya. Apa-apa harus cepet gitu. Betul. Iya, apalagi dengan kondisi terpuruk. Iya. Betul. Anjing lama banget ini. Jadi kayak orang banyak masalah terus dalam kondisi mabuk tuh kayak kita baru mesen mas saya mau french fries ya gitu. Masnya baru pergi anjing lama banget gitu kayak dia nggak tahu gue lagi sedih gitu kayak gitu sih. Ya, seru banget lah obrolan sama sejam ke depan ini dan mau pesan minum apa lu? Nggak ada vibe. Nggak ada vibe, adanya teh botol. Kalau biasanya di situ juga ada. Kalau ke warkop biasanya saya selalu pesannya es teh manis. Es teh manis? Iya, yang es batunya rasanya agak beda tuh. Karena airnya dari kelek. Iya. Tapi karena aku miskin gak boleh banyak milih gitu. Es teh manis ya? Iya. Es teh manis. Kalau sekarang bisa kayak gak dihabisin kan. Oke. Kayak, aduh ini es batunya yang dulu lagi gue tahu gitu. Jadi kayak gue pesan yang airnya kayak teh botol gitu-gitu. Tapi kalau zaman dulu kan kayak aku tadi tidak enak gitu. Tapi aku harus menikmati ini karena uangku nggak ada lagi gitu. Dan kebetulan esnya habis. Ya udah, kalau gitu minta ke hardware aja. Ya Allah. Es hardware. kan ada esnya kan dia. Ada yang esnya warna merah ya. Iya. Putih goblok. Merah itu esnya. Latarnya merah goblok. Oh, latarnya merah ya. Iya. Kan es. Itu merah, Bro. Enggak, esnya putih. Itunya putih ya? Esnya putih, cuman agak keruh. Maklumlah di Padang baru setahun adanya es. Aku tidak bilang gitu. Lagi mau perang dunia ketiga nih. Aduh, gua air putih yang tadi itu mana air udah, putih? Saya udah bawa sendiri nih. Udah. Bawa sendiri. Yang itu aja berarti? Ya. Ya udah. Mie goreng mau. Ini warkop nih emang merakyat banget ya. Iya. Sampai Viko kemarin sempat ngambil ini, Bro. Viko ngambil korek ini. Itu hal paling berdosa loh di warkop. Makanya dicari BNN. Wah. Dia Kamu ngambil korek? Iya. Buat apa tuh? Masa mau bakar sintek kamehameha gitu kan nggak mungkin. Kamehamehanya yang waktu Goku lagi kecil ya. Biar dikit aja. Ini kalau di warkop tuh merakyat banget. Prasilat aja nih. Lihat ini kan kebenaran yang digantung kan. Aduh. Correct. Ya kan? Kebenaran itu tergantung siapa yang bayar gitu. Tergantung siapa yang punya power. Itu warkop tuh dari situ udah ngasih lihat ini Pras. Makanya di sana tuh banyak orang ngeluh karena kalau ngeluh kemanapun nggak bakal bisa gitu. Karena kebenaran tergantung gitu. Jadi cuma bisa ngeluh di warkop. Minuman gua yang tadi, oke, air putih aja. Gua barusan habis kena COVID gara-gara Ari keriting. Kemarin gue sempat bercanda, lu udah pernah kena? Sudah, gue belum. Besok gua kalau ada orang COVID suruh dia gua hirup. Seminggu kemudian saya termenung di kamar. Dengan vitamin yang harganya tidak murah. Dengan tiba-tiba ada WhatsApp masuk, Pras tanggal segini kosong nggak? Tapi itu COVID. Waktu gua sehat tuh kemana anjing gitu. Ya udah komik lain aja. Saya tahu rasanya itu. Pras lagi COVID ya, aduh cepet sembuh. Nomornya Zawin berapa ya?
Gue seneng ngeliat tongkrongan Uus yang sekarang. Dengan rambut gimbalnya, dengan tatonya yang katanya mau semuka-muka. Gak nyampe. Mana sini Yanti? Aduh Yanti, apa kabar lu Yanti? Sehat lu ya? Awas aja lu pindah ke Mamat bangsat. Diancam. Enak air putih ini ya. Toxic environment ya ternyata kerja di sini. Gila bro, di sini bro, bahaya bro. Sampai komentar-komentarnya, Mamat masuk, pras out kata dia. Mang anjing. Bangsat kalian semua. Gak ngerti apa kalau di MLI juga begitu. Kangen Uncle Coki. Ngapain ini si gondrong? Mana dart-dartnya nih? Masa cuma gerak doang? Anjing. Tahu gue mah gondrong mah kabupaten di Tangerang. Sebelum Cikokol. Ada gondrong nama tempatnya. Lu kenapa rambut lu digimbalin gini? Dulu kan lu terkenal dengan botak lu itu. Dengan badan lu yang ceking itu. Gak tahu sih Pras, kalau gue ngerasanya kayak gue bukan pelawak zaman dulu gitu. Kalau pelawak zaman dulu kayak Mami Prakoso gitu, almarhum, terus kayak Gogon gitu, kayak Bang Ajis Gagap gitu. Betul. Kayaknya seumur hidup tuh kayak begitu. Betul. Sini. Iya, seakan-akan kalau ganti gaya rambut bukan dia gitu. Betul. Kayak ciri khas itu yang akan membawa rezeki buat mereka gitu. Iya. Jadi kayak nggak bisa ke situ. Jadi kayak gue ngerasa kayak ini kita ngomongin opini gue ya, kenapa gue jadi begini, karena yang pertama itu karena kayak ketika gue sempat ada di momen ketika gue lagi ngelawak, terus gue lagi nggak botak, itu tuh kayak orang pas lagi nggak lucu, jadi kayak mungkin karena gue lagi nggak botak kali ya, gitu. Terus Iya. masa orang ada yang mikir gitu anjir? Nggak guanya gitu. Mikir kayaknya kalau gue botak efeknya bakal lebih lucu, gue gerak-gerak begini lebih lucu gitu, ya kan? Gue gerak-gerak gitu lebih lucu. Terus kayak di sisi lain juga kayak gampang banget buat ngegimikin kepala gitu, entah jadi bola biliar, gitu, juggling bola pakai kepala sendiri gitu. Gampang, banyak celah-celah komedi dari situ gitu. Cuman gue dalam hati gue tuh orangnya dari dulu tuh dinamis, Pras. Maksudnya kan kayak nggak pernah stay dengan satu hobi yang sama gitu. Gue selalu pengen nyoba ini itu gitu. Terus gara-gara gaya rambut, gara-gara terjebak di industri gitu. Terus gue jadi tidak mencoba apa-apa gitu. Sedangkan dari dulu kalau gue bikin karakter taruhlah di NBA 2K gitu, asik. Atau enggak main RPG yang bisa custom karakter, kalau enggak rambutnya botak, gimbal. Gak pernah tuh gue yang poni-poni, emo gitu, gak pernah. Iya. Gitu. Sama kayak gue nih, kalau bikin karakter pasti yang cari yang gondrong. Nah iya, karena gue selalu kayak kalau gue bikin karakter itu adalah jadi karakter yang ibaratnya kalau gue diginiin rambutnya cocok kayak gitu. Apalagi kayak kalau di NBA 2K itu kita bisa nge-scan wajah kita terus kayak jadi pemainnya gitu. Jadi kayak ternyata rambut gue gimbal cocok juga nih gitu. Terus lu gimbalin. Iya. Terus kan kalau dulu kan karena mantan atlet kayaknya kalau botak itu kan identik banget tuh sama atlet kan gitu. Tapi saya lihat pemain NFL yang tabrak-tabrak gimbalnya sampai pantat. Wah, gue bilang kayaknya tidak mempengaruhi kecepatan gitu. Memang saya aja yang males gitu. Saya yang males gitu. Saya tidak ingin bekerja keras, padahal nih gimbal itu keren. Terus kayak gue ngeliat kayak bangsa orc, terus Viking gitu, gimbal semua, badannya gede-gede tuh. Iya, kayak gimbal itu kayak apa ya, kayak kita fokus ke yang lain deh. Jadi kayak rambut mah gini aja. Viking tuh. Wah, wah itu punchline kan belakangnya dia ho gitu kan. Elah Pras. Makanya lu dibenci, Pras. Lu enggak dar. Gua enggak dar, Bro. Iya. Gua tuh masuk MLI bukan harusnya karena lu gini nih. Ho. Turunin volume masjid gitu harusnya. Kenapa dia buntung? Nah, harusnya begitu ya. Ntar gua tinggal gitu. Lu gak paham job desk lu, Pras lu. Aduh, gue pernah ya mencoba. Gue kadang berpikir, gue masuk MLI. Istri gue nanya, kamu tuh kan gak dart sama sekali. Kamu akan dibenci sama orang-orang situ.
Gue coba, tetep aja. Mana dar lu gondrong? Masa cuma meninggal? Gak bisa, ternyata gue gak bisa. Ya sudah, gue menjalani hidup gue di MLI dengan seperti ini. Dengan cercaan ya. Dengan cercaan. Iya betul. Lama-lama sudah terbiasa. Iya. Kalau tidak ada cercaan sehari gue kayak, kenapa tidak ada cercaan? Apakah saya sudah mulai disukai? Tapi itu sih gue kadang-kadang suka suka mantau anak-anak kan. Maksudnya kan lu tau dari dulu mah gue kerjaan gue kayak walaupun kadang-kadang gak komunikasi suka mantau kan. Termasuk kayak lu gitu pas lu masuk MLI segala macam tuh gue coba buat perhatiin kenapa ya orang-orang tuh kayak selalu perbandingannya coki gitu. Sedangkan setiap mereka juga paham nih gitu. Maksudnya kayak para Deadwood tuh paham kalau mereka tuh open minded gitu, bisa nerima dark jokes. Se-open minded itu, tapi tidak bisa menerima kondisinya kalau kita tidak bisa memaksakan Coki buat syuting. Betul. Dan ada variasi komedi lain gitu. Betul. Kalian rindu-rindu Coki. Kalian ingin ketemu Coki, caranya pakai sabu. Kalian akan bersama Coki di sana. Betul. Itu baru dark. Iya, dan kalian akan kaget ketika ketemu sama Coki. Kenapa tidak selucu itu? Kenapa pendiam? Kenapa dia banyak menghabiskan waktu sendiri? Uncle Coki aku rindu. Iya, thank you ya gitu. Paling gitu aja, abis itu dia pergi lagi. Gua tahu, lu tuh keren banget, Si Coki pemuji. Mereka tidak tahu saja. Kalau jangankan sama kalian para Deadwood, dengan teman-temannya sendiri tidak akrib. Betul. Gue tuh beberapa kali ngeliat Coki itu suka ngomong sendiri, bro. Gue gak tahu tuh. Kadang di rumah gue dia yang. Nah di situ keanehan dia gue lihat ada apa dengan manusia ini. Iya. Karena mungkin dia pengen mengutarakan itu di video, cuma saat itu image-nya belum kuat gitu. Iya. Cuma akan jadi hujatan gitu. Sebenarnya kok ini ada futsal buntung loh. Gini. Dia mencoba kayak memvisualisasikan ada penonton di situ gitu. Iya, maka dia ngomong sendiri. Iya, untung ada MLI ya. Nah itu dia. Untung ada MLI. Untung ada MLI, tapi jadinya kan jadi kurang sehatnya adalah ketika Coki dan Muslim begitu kuat image-nya, jadi ketika ada orang yang masuk, dan itu juga teman-teman juga gitu. Tapi kok kayak apa ya? Kayak komika senior yang bilangnya materinya bahaya-bahaya open minded, tapi ngomentarin materi plesetan gitu. Betul. Kok Anda tidak open minded? Katanya kita bisa ngebercandain semua. Tapi iya, betul ya. Ada genre komedi berbeda. Komedi ini buat Deadwood. Komedi ini banyak banget, bro. Ada yang suka plesetan. Iya. Ada yang suka seperti saya bergerak. Ada yang suka mencaci kecacatan. Jadi banyak, bro. Banyak versinya. Jadi bukan berarti ketika kita tidak pakai itu, bukan berarti kita tidak suka. Iya. Saya juga punya materi pelesetan yang dark joke gitu, punya. Banyak ternyata. Banyak. Contohnya. Wah. Nah. Ada orang buntung nahan air. Set gitu. Kamu sedang apa di situ? Iya, aku jadi buntungan gitu. Bendungan gitu. Aku salah ya gitu, kayak Dia darjok tapi tetap plesetan. kayak gitu-gitu tuh kan ada. Maksudnya gue tuh selalu apa ya, karena dari dulu kan iseng kan, dari hal-hal yang dari sehari-hari ada apa yang gue lihat, terus jadi kayak ini lucu juga ya kalau begini ya gitu. Kayak kalau begini ya, kalau ada kejadian apa, gue dapet video apa dari temen gue tuh ada di grup ngentot kan, mau lihat ya gitu. Walaupun teman-teman percuma kalau kamu di WhatsApp terus videonya nggak langsung download, percuma. Karena ketika itu ngeblur kamu tetap download gitu. Ini dia ngirim video apa ya? Gitu. Dia ngeblur dulu kan. Iya, ngeblur dulu kan gitu. Ada berapa megabyte yang harus di-download tuh. Ya kan, kamu klik, jadi kamu download juga gitu. Percuma gitu. Jadi pas saya tonton, aduh nggak tega. Tapi tahu juga ya kalau orang gini lagi gitu, jadi begitu. Iya, kepikiran ya. Iya. Gue juga bilang nggak suka dark jokes. Iya. Tapi kadang kalau ada WhatsApp itu saya juga kadang lucu
lucu sih teman-teman. Kayak apa namanya, kayak dia tidak buntung tangan kanan gitu. Tangan kanan buntung gitu kayak terus kayak apa namanya, kesiannya seumur hidup dia nggak bakal bisa punya orang kepercayaan gitu. Tangan kanannya tidak ada. Aduh, apalagi dia ijab kabul. Udah bisa. Set. Kamu kurang ajar. Kamu nikah setengah-setengah ya? Ya kayaknya hampir semua stand up comedian tuh mampu buat bikin. Cuman bisa. Kan antara ada yang menurut kita kayaknya nggak serak deh, kayaknya kayak gue kurang tega gitu. Kayak apa? Kayak mungkin ada istrinya lagi hamil. Betul. Kayak Lolo gitu. Lolo kan paling anjing kan kalau lagi bercanda-bercanda off air gitu sama kita gitu. Terus kalau udah pas udah hamil istrinya dia lebih banyak diam. Kayak, "Lo, ayo dong lo, kita ngomongin ini satpam apa ya?" gitu. Gak bisa aku. Tiba-tiba. Gatel aku gatel nih. Kau paham kan Us? Kau paham kan Us? Aku gatel kan gitu. Tapi anakku ntar lahir, aku kecewa gitu deh. Ya udah, maksudnya kayak ya itu maksudnya kayak kadang-kadang orang-orang tuh ketika ada orang nggak pakai dark jokes jadinya disangkanya nggak bisa bikin komedi dark jokes. Lu bukan komedian nggak bisa dark jokes. Iya. Aduh, bukan gitu bro. Bukan begitu. Mamat pakai dark jokes pemerintahan mampus. Main di pinggir jurang. Ketika dia terjadi sesuatu, apakah yang tertawa itu bisa mengasih bantuan? Tidak. Yang pusing Om Ded. Sekarang Mamat mengurung diri. Tidur di lemari. Betul, lemarinya ada laser merah. Apakah aku cacar? Tapi kenapa aku begini? Kenapa jadi jari aku yang cacar? Wah, tidak bisa. Wah. Ada yang lagi streaming nih. Kenapa aku pengen di headshot gitu? Aduh, hati-hati Mamat, hati-hati playlistmu Mamat. Betul sekali. Bahaya sekali. Owner Hash tidak ingin bantu. Ini banyak juga komentar katanya, Pras mana pembahasannya terlalu receh. Ya saya emang suka seperti ini, nongkrong seperti ini, bahas politik. Saya tidak mengerti. Dunia ini akan seperti ini saja. Siapapun presidennya, kita akan nyari duit sendiri. Iya, betul sekali. Betul. Ketika speak up. Thank you Bang Uus sudah mewakili. Thank you Bang Uus sudah meresahkan aku. Sangat terima kasih. Makasih Bang Uus sudah ini. Aku lapar. Tak ada yang bantu. Terima kasih Bang Uus sudah melawan intoleransi. Terima kasih Bang Uus sudah ini. Tidak, brand takut, TV takut. Bantuan kalian cuma hashtag. Bantuan kalian hanya dengan save saja. Bantuan kalian cuma respect. Sorry nih, aku bukan karakter GTA yang bisa hidup dari respect gitu. Iya. Setelah respect punya masalah jadi unrespect. Awalnya gue respect bang sama elu, tapi sekarang jadi unrespect. Kata-kata. Tiba-tiba ada yang speak up lainnya, aku dilupakan. Betul. Enaknya jadi Bang Uus hidupnya enak-enak aja. Gitu. Gara-gara Uus tidak speak up, tidak ini jadi gitu kayak. Bang, ini ada yang kurang ajar bang. Masa tukang ojek gini-gini, ayo speak up. Saya speak up, pekerjaan hilang. Jangan coba-coba kalian itu. Ya Allah, tolonglah. Sekalinya gue speak up, memang gue harus lihat juga dari perspektif lain gue terima, tapi karena gue sudah menerima perspektif lain, lalu juga harus bisa menerima perspektif gue. Kalau gue sekarang kayak gitu, gue bela yang deket-deket aja deh Pres gitu. Nggak usah demi halayak banyak, demi masyarakat, demi mengedepankan anak generasi berikutnya gitu kan. Saya tidak peduli kenapa? Karena mobil saya masih bensin. Saya menyerap minyak di bumi, ya kan? Terus saya
coba untuk peduli dengan generasi berikutnya. Sepertinya kurang komplit perjuangan Kurang komplit, saya. Betul. Saya makan bubur dikasih sendok saya tidak marah. Jadi sendok plastik ya gitu. Saya tidak marah gitu. Jadi kayaknya kalau saya ingin berjuang demi generasi bangsa yang berikutnya, saya kurang total. Betul. Ya Allah. Total. Sama seperti kemarin Satpol PP merazia waktu Valentine, razia kondom. Hei, jangan pakai kondom. Kasihan penyu-penyu di laut karena plastik. Emang orang kalau ngewe mikirin penyu? Betul. Hah? Betul. Lagian penyunya udah tahu ada kondom, kenapa nggak dilewatin? Betul. Iya kan? Betul. Tapi mungkin dimakan sama penyu itu. Karena ada penyu, aku penyu. Ini penyu gitu. Apa dia saudaraku gitu. Aku harus selamatkan dia gitu. Betul. Aneh sekali berita-berita hari ini. Betul. Jadi kayak mungkin penggunaan kondom segala macam. Ya tidak apa-apa kalau misalnya tidak pakai kondom karena dibelainnya karena nanti kondom itu kan terbuat dari plastik. Betul. Iya kan? Betul. Boleh nggak kalau kondomnya diganti dengan bahan kayu Atau semen. Betul. Nanti kalian bilangnya apa? Tidak berkemanusiaan. Yaelah nyari duit gini banget gitu. Kan ini kan jadi membahayakan. Ingat nih, pertumbuhan masyarakat itu sudah membludak, populasi sudah membludak. Harusnya pemerintah lebih tegas dong dalam membuat kondom. Betul. Di pabriknya juga harus dibilang dong, harus sesuai dengan kemanusiaan. Masih kita pakai semen titik kita gitu. Atau jangan-jangan dulu pernah pas dipakai itu. Mungkin. Nah, cetakannya dijual digantungkan kunci Bali. Dibikin bolong tengahnya. Iya. Itu sepertinya itu, Pras, sepertinya itu. Betul. Gimana nih kalau banyak banget gitu. Aduh anjir. Kita buat jadi souvenir aja gitu. Kan balik modal tuh. Aduh, masalah kondom dipermasalahkan. Iya, jadinya kenapa penyu yang dipikirin? Ya Allah. Ntar giliran membludak, orang ada anak kecil nggak bisa sekolah, ntar Twitter do your magic. Jadi buat teman-teman kalau belum mampu punya anak 5, jangan banyak-banyak punya anak dulu. Ingat kita punya kondom sebagai preventif. Kata-kata sendiri. Gitu. Iya. Wah, ini PWK paling semangat sekali. Ini tebak-tebakan. Betul. Banyak obrolan, rencana banyak obrolan pribadi. Ternyata banyak mengkritik. Hari ini. Ya kan karena kan lu tahu sendiri maksudnya yang gue diboikot kan cuma gara-gara speak up gitu. Iya. Dan beberapa tahun berlalu cuma gara-gara gue terlihat tidak maksudnya hidup gue membaik lah selama setahun 2 tahun belakangan ini, Pras, gitu. Orang tuh jadi lupa kalau gue 3 tahun gak ada kerjaan, Pras, gitu. 3 tahun, Nus? 3 tahun dari 2017, 2018, 2019. Itu termasuk TV langsung Gak hilang? ada, brand juga gak ada. Yang ngasih gue brand tuh ya teman-teman gue yang akhirnya punya produk apa, terus main nih lu aja, lu pasarin gitu, lu promoin gitu. Gak ada yang brand gede apa gitu percaya sama gue, gak ada. Itu hanya masalah sehelai rambut itu kan? Iya. Masalah sehelai rambut. Iya, dan kayak ketika orang ngelihat hidup gue sekarang membaik, terus kayak ya gue speak up berapa kali di podcast Om Ded apa segala macam tuh kayaknya orang tuh nggak puas gitu kalau itu impactnya tuh nggak ke gue gitu, kalau entah gue di penjara, entah gue entah kayaknya orang tuh nggak puas gitu. Itu belum speak up kayaknya. Jadi kayak batasan respect orang tuh jadi kayak enggak, karena dari awal gue tuh nggak butuh respect itu, tapi karena gue resah dengan sesuatu gitu. Dan jadinya kalau sekarang kayak yaudah gue speak up soal hal yang gue resahin, dan menurut gue masih ada cara yang baik buat protes gitu tanpa harus kayak frontal yang kayak gimana, karena kan gue juga tahu kayak ya gue juga nggak bakal bisa dibelain kalau guanya juga sefrontal itu gitu. Dan gue juga jadi paham sistem, gue tuh tahu banget. Emang karakter Uus ini emang kritisi. Dia mungkin kalau 98 dia ikut demo ini pasti. Saya yakin. Dia tuh punya banyak masalah dengan semua orang.
Saya itu tahu sekali, saya suka melihat. Dengan saya sendiri aja pernah punya masalah. Betul. yang akhirnya jadi Anda jadi introspeksi kan. Ya banyak lah beberapa masalah. Adalah satu lah di Surabaya waktu itu tiba-tiba dia menghakimi saya dengan kata-kata tapi rasanya ditonjok. Itu hanya dengan kata-kata tapi rasanya dijab. Saya pulang menangis, di pesawat saya menangis. Arif cuma mengelus-elus punggung saya. Itu salah itu gua ya anjing. Ya gitu gue kayak kepras gitu, kayak gue beberapa kali ketemu acara Kompas, ngisi acara off air segala macam, terus kayak kita tuh lebih banyak membahas tentang kehidupan. Ya ada yang salah dari Pras saat itu, karena menurut gua nggak semua komika yang akhirnya tampil dan ketemu di off air mana itu tuh dengan kemampuan terbaik mereka gitu. Betul. Terus ada suatu hari lah, intinya ada salah satu juara suci berapa, kita satu job tuh bareng tuh, gua, Pras, Gilang sama siapa gitu. Terus gue inget banget tuh, gue lagi di pinggir panggung. Tapi pertanyaan gue waktu yang di hotel itu lu lagi mabok gak? Enggak ya. Ya kan gue tahu, gue mabok nggak mabok sama aja kan. Iya sih. Terus tapi lebih brutal mabok sih. Iya. Terus nggak bisa direm bro. Gitu. Kayaknya gue harus pulang. Dan gue rasa itu tuh harusnya jadi bahan diskusi, karena gue sama Dodit jadinya diskusi. Nah itu tuh kayak lu tuh banyak ketonjok, jadi kayak lu tahu salah lu di mana, dan itu kayak dari blind spot lu gitu, kayaknya orang nggak bakal pernah bahas ini gitu. jadi dari panggung itu Pras tuh ngomong gini, ya elah juara segini gini doang stand up-nya gitu. Terus gue yang ngedenger tuh kayak nggak gitu tau Pras gitu, kayak panjang bro jadinya itu. Iya, panjang itu jadinya. Ini doang. Panjang tuh, anjing, sampai gue bilang kayaknya gue pulang dah. Belum sama gua dan juga sama Dono Pradana. Kemarin Dono di sini nih. Kita bahas itu. Akhirnya dia berdamai setelah mereka minum alkohol. Betul. Iya. Aku nggak tahu Pras, masalahku apa. Iya. Tiba-tiba orang ini nongol. Aku jadi stres dan tiba-tiba baikan di saat di Solo. Iya. Iya kan? Iya. Itu masalahnya apa? Itu tuh masalahnya awal kayak gue tuh tahu gosip-gosipnya kalau ada masalah internal antara Dono dan stand up Indo lah saat itu. Cuman gue nggak tahu detail apalah permasalahannya gitu. Terus kayak dia tuh selalu, ya lo tahu cara Dono kan, show offnya dia gitu. Yang kalau kita nggak paham tuh sama dia, jadi kesannya kayak lu coba buat bandingin, lu coba buat ini gitu. Dan gue ngelihat kayak, ya gue deket-deketnya sama anak-anak stand up Indo gitu. Gue belum pernah ketemu sama lu gitu. Dan berapa kali ketemu dalam kesempatan suci pun, ya gue juga nggak tahu kalau ternyata orangnya emang introvert gitu. Kalau introvert kan. Jadi ada kesempatan buat ngomong, buat apa segala macem, dia selalu ngejauhin diri. Nah dari situ kan gue semakin kuat, kayak emang orang ini emang pengen musuhan kali gitu. Soalnya kan ya lu tahu, kayak gue musuhan sama lu aja, lu masih gue reach gitu. Maksudnya kayak lu ngerasa lu kayak gak enak hati, lu tersinggung apa segala macem. Akhirnya jadi ngobrol lagi kan. Nah untuk gue dapetin momen itu ke Dono itu susah banget. Gitu. Tambah satu lagi, dia beda kota dengan kita. Betul. Jadi kalau nggak ada acara di Jakarta yang gede kayak Stand Up Fest, atau nggak kayak ada acara off air yang akhirnya ngundang komika daerah juga gitu, nggak ada kesempatannya gitu. Dan gue ngerasanya kayak waktu itu dia ada sentimen antara komika daerah dan komika Jakarta. Iya. Jadi ngerasa kalau yang komika Jakarta tuh cuma menang nasional doang, tapi kualitas boleh diadu sama gini-gini gitu. Jadi kayak gue kayaknya kita nih, gue sebagai orang yang tiap kali ke luar kota selalu nongkrong sama anak komunitas daerah gitu. Betul. Gue ngerasa kayak gue nggak segitunya kok. Kalau gue komika Jakarta dan gue ngerasa sama nasional dan gue lebih baik daripada mereka. Buat apa gue ngobrol yang kelasnya di bawah sama gue? Kesannya kan seperti itu kan. Seperti itu, betul. Tapi kan gue tidak melakukan itu, Pras. Nah yang akhirnya dituduh kayak gitu tuh jadi orang-orang kayak gue ya. Terserah lah kalau yang lain nggak mau nongkrong sama anak komunitas segala macam, terserah, itu mah urusan yang lain gitu. Tapi buat gue pribadi kayak lu ngentot lu don gitu. Gitu.
lu nggak kenal semua komika Jakarta tahu gitu kayak. Kalau gue ngerasanya lu nuduh gue juga gitu. Tapi sekarang udah aman lah. Saat di Solo mereka minum, ya kira mereka berbaik lah. Aku kira banyak banget lah masalah dia sama G, ya banyak banget lah. Uus lah namanya ya. Jadi hati-hati bersama Uus. Jadi waktu pertama kali gue di boykot tuh, yang misalkan Pras ditanya nih sama orang lain gitu, Pras si Uus kenapa gitu? Pras tuh jawabnya cuma, ya emang orangnya begitu kan udah. Gue selalu bilang gitu, anjing Uus nih gini. Bro, lu nggak tahu dia aja bro. Emang gitu bro. Jangan banyak-banyak dibawa ke hati. Gua aja pernah masuk ke hati. jadi ya sudahlah, begitu sajalah. Gitu. Satu sisi orangnya care, tapi akan ngehajar mental lu dulu. Betul. Emang bacot nih orang. Karena saya pernah Pras dalam fase hidup saya nih udah sabar, saya sudah usaha, tapi saya masih di bawah juga, masih diinjek orang juga, masih. Emang pernah ada fase itulah, maksudnya sebelum stand up gitu, sebelum kenal banyak orang lah gitu, terus kayak temen gue datang, cuma gini doang nih, sabar ya, bungen, udah sabar. Kalau sampai gue sedih, berarti saya sudah tidak sabar. Kenapa Anda balikan itu ke posisi solusi yang sudah saya lakukan gitu? Saya sudah usaha kemarin, saya sudah mencoba menghibur diri, sudah mencoba buat sabar gitu. Tapi saya masih sedih juga nih, bertubi-tubi soalnya kan gitu. Makanya menurut gue teman-teman, kalau seandainya ada teman kalian punya masalah, kata-kata sabar itu hindari. Udah diem aja. Sudah dilakukan. Atau diajak ngobrol yang lain. Betul. Sama seperti ibu saya meninggal. Tabah ya. Saya sudah tabah. Datang lagi. Sabar ya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa meninggal? Dia sudah mati. Jangan ditanya-tanya. Kita ada STMJ. Apa tuh? Subscriber tanya, mari jawab. Ini pertanyaan terbanyak. Tapi juga kita akan ngasih satu t-shirt dari Khas Kreatif untuk kalian semua khusus hari ini karena ada Uus. Dari awal episode ini tayang, semua orang nanya mana Uus. Ini dia orangnya. Jadi buat pertanyaan terbaik akan dapat baju ini dan plus tanda tangan saya dan Uus. Sangat tidak penting sekali sebuah tanda tangan kan. Suatu saat kaos ini bakal jadi keset loh. Dan saya nggak tahu ya karir saya bakal sepanjang apa sampai kalian bangga ini naruh ini di figura gitu. Jadi kayak lebih cepat dari jadi keset deh gitu. Tanda tangan apa yang kalian harapkan ya Allah? Masa saya melanjutkan karir saya? Enggak, saya harus tetap berkarir karena saya takut tanda tangan saya yang di kaos semua jadi keset gitu. Masa betul. Nah, ini dari Uus dan Pras Teguh. Iya betul. Iya. Tidak tahu kalau dia boker kita juga bau. Kita sama-sama makan nasi. Nanti giliran kita kena masalah, Pras. Itu kalau masalah kamu punya baju yang ditandatangani Pras sama Uus ya? Kalau kita punya masalah. Jadi keset gitu udah. Kalau kita punya masalah, dia rekam video. Ini baju lu kan dibakar. Itunya ya, apa puterannya sama besi samping-sampingnya. Iya. Nih pertanyaannya, nanti kita akan pilih. Asik. DLNXRG. Gila emang nama akun lu nih. Apa hal yang paling ngawur yang lu lakuin pas lagi kobam, Bang? Apa ya? Oh ada. Apa? Jagain gading mabok. Lu jagain gading mabok. Jadi kan gading ini kan waktu zamannya kemarin lah lagi banyak kusut banget waktu abis baru beres cerai. Sebelum cerai terus kayak sehari tuh gading bisa 3 tempat dari sore. Sehari? Iya, 3-4 lah. Oke. Jadi dari sore tuh dia pasti nongkrong di abis itu pindah ke abis itu ntar malamnya lagi dia nongkrong di Lu ikut terus tuh? Nah gue biasanya masuk ke yang sesi malam nih.
Sesi malam. Karena saya masih sayang dengan ginjal saya. Ya. Oke. Terus kayak dari kalau misalnya masih kurang biasanya lanjut ke atau enggak ke mana lagi ada klub lah satu lagi gitu. Terus kondisinya saat itu teman-teman yang lain sudah ikut di 3 tempat ini. Jadi udah pada mabuk parah. Gua sama Boris, Gue sama Boris baru datang di tempat yang ketiga nih. Ya kan, minum-minum udah cukup tuh, minum udah mabok. Banyak gitu. Terus habis itu Gading bilang, "Cuy." Suaranya gitu ya? Iya, gitu. Nyom, biasa nyom. Masa segini ya kan? Gitu. Gue bilang kayak, ya tar lu ya Pak Gading ya. Ini kalau bini gue nelpon, ya berarti gue pulang gitu kan. Terus ya bini gue tuh lemah lah sama Gading. Kalau Gading yang minta bantuan gitu-gitu, pasti bini gue ngizinin pasti. Gitu. Terus kayak, gue ditelepon sama bini gue. Telepon, terus kayak, ayah langsung pulang ya, gini gitu. Iya, bentar lagi pulang. Gading ngeliat gue lagi teleponan. Gue lagi teleponan di mobil tuh. Jadi bisa gue sama supir gue. Terus kayak diketok tuh sama Gading. Set gitu. Gue turunin jendela. Nyo, lu ikut kan? Ikutin gue. Gitu. Pak Gading, tapi ini bunda udah nelpon, diambil handphone gue. Set. Halo Tika. Biasa kan nih. Masa jam segini udah pulang. Ya, terus kayak, ya Pak Gading boleh gitu. Terus dikasih ke gue kan, boleh Bun. Jangan terlalu malam tapi dia bilang gitu. Oh ya udah, gue bilang gitu. Boleh Pak, udah berangkat tuh gue. Set ke Swill House, Swill House. Set, gue Boris sudah mabuk. Oke. Gue sama Boris sudah mabuk. Tapi gue dititipin sama teman-temannya, sorry ya gue ninja gitu. jadi itu bahasanya. Jadi kalau misalnya harus yang ikut tapi nggak ikut, namanya ninja ngilang gitu. Tiba-tiba kan bisa ngikut kan dia kan. Mereka kan tiba-tiba hilang. Ikut semua kan. Iya kan. Jadi yang ikut cuma gue sama Boris. Gue Boris udah tuh jagain Gading. Kalau ada apa-apa, lu handle dulu, tackle dulu dah gitu. Kalau emang sampai kejadian apa-apa segala macam, telepon gue aja, katanya, siap, gue bilang gitu. Udah nyampe, gue langsung nyari Pak Gading. Oh Gading mana? Oh sini Gading. Set, gue datang kayak bodyguard gue berdua sama Boris. Bener, gue Boris udahlah, gue basun kan Batak Sunda. Berdua tuh. Bor. Sadar. Gitu, jangan sampai nih Gading tahu ntar ada yang ngisengin, ada yang apa gitu kan. Gitu. Masuk lah gue kan, langsung gitu kan, masuk pintu klub langsung gitu kan, dari kosong, gini, gitu, terus ada, gitu, kan dari yang awalnya fokus banget jagain Gading nih, gitu kan. Gini terus akhirnya ketemu lah beberapa artis lah yang ada di situ juga kan. Terus kayak sudah jauh segini, gitu. Masa nggak minum dulu gitu. Oh, gue lagi jagain Gading nih. Udah ini dulu ini. Satu ya. Ya udah satu. Tunggu bentar, diambil lagi gelasnya tuh. Set. Dikasih full. Satu kan, dia bilang gitu. Oh lu nge-white lu. Oke, thank you semuanya, thank you. Wok, udah kan gue kasih nih. Nih udah beres, gue mau jagain Gading, siap us. Gue pantau begini kan, set. Waktu Gading masih di situ tuh, set. Kan gue coba buat fokus kan. Tapi kan kalau orang mabuk kan kayak fokus lama-lama. Ngeblur. Tiba-tiba duduk di sini, udah pindah ke sini. Gue ngeblur. Gue jadi fokus ke kuping. Gini gue nih, ya kan, terus gue liat Boris nyender, jadi ada sofa orang dia nyender, dia gitu juga. Boris asik juga nih, gue bilang gitu. Gue tarik gue gini-gini kan sama Boris kan, kita berdua joget, gitu kan kayak, setan. Kita jagain Gading anjing, kenapa kita have fun gitu. Oh iya, gue bilang mau cari tuh Gading tuh. Gading ada satu gebetan ceweknya lah waktu itu ada yang lagi diincar sama dia tuh. Terus kayak kita coba buat apa namanya
si cewek ini ama punya pacar gitu, entah apa gebetan, pokoknya ini cewek gue udah ganti mulu nih. Ini di kursi sama siapa, keluar ketemunya sama cowok kayak gimana, habis itu ke toilet gitu kan. Gue pantau terus kan. Terus kayak pas di WC berantem nih cewek. Belum, waduh berantem lagi nih cewek gitu. Gara-gara ini dia pindah ke situ gara-gara nih cewek bilang mau dibisikin gitu ya. Aku mau ke Swill gitu. Jadi pada di situ kan, udah gue jagain terus nih. Jadi gue baru jagain Gading, gue handle ceweknya nih. Siapa tahu ntar dia dibungkus sama yang lain gitu kan. Gue jagain ceweknya tuh, gue ikutin ribut di kamar mandi sama cowok kan. Ya gitu. Udah keluar lagi ketemu cowok lagi kan. Terus kayak dia kayak sedih gitu, ditenangin sama cowok lain, terus pas masuk cowoknya beda lagi gitu. Ada pokoknya itu gue kan pemantau terus kan tuh kayak kameramen gue, bener kayak oh ini rasanya jadi kameramen ngevlog gitu kayak. Gue ikutin tuh, kondisinya gue kan mabuk tuh keras gitu. Jadi udah ngeblur nih. Iya gitu kayak, wah nih, ini nih gue ikutin bisa segala macam. Gue ketemu Boris, mana Gading? Ada tadi di situ cari, gue buk tuh, ya kan? Lihat Gading nggak gitu? Gue udah bodo amat kan, gue lihat Gading nggak? Tadi Gading di situ gitu, dekat DJ dia bilang gitu. Oh ya, gue pindah. Gue capek ya ras ya. Gue duduk lah, udah duduk di sini yus. Kata duduk lah gue kan. Gue minum. Saat itu terus kayak Boris nyamperin gue. Lo kenapa duduk anjing gitu? Gading nggak ada, dia bilang gitu. Wow, gue telepon kan supirnya. Pamat, Gading mana? Ini bos sudah pulang. White. Dia hilang tiba-tiba. Pulang. Yang ninja dia ternyata. Gue mau Boris bro. Gimana nih Pur? Ya udah sini dulu lah ya lah, iyalah gue bilang gitu udah sayang kalau nggak dijogetin gitu udah nggak ada gue kalau ngawur kayak berantem atau apa kalau masalah cewek apa nggak pernah gue menurut gue itu paling ngawur sih gitu. Kalau gue apa ya hal yang paling ngawur saat kobam ini dekat-dekat aja ya Uus, gue pernah itu salah satu one of the best kobam gue di rumah Uus ya. Gua di rumah lama lu ada kolam kecil, itu kosong, full karena muntah gua abis itu. Wah, iya. Aduh, ya gua lupa lagi pras. Nggak sekali lagi dong. Ini ada arak Bali dicampur sama soju, kan goblok. Itu udah goblok menurut gua. Terus gue waktu itu beli itu yang apa Jack di single barrel. Gak tahu gue itu minuman apa. Yang ada aja anjir. Yang pokoknya kalau lu taruh botol jadi ruang tamu tuh kayak respect orang. Wah respect lu minumnya sampai situ gitu. Ada tuh gue beli tuh waktu itu. Gua merangkak di mana harus gue muntahkan ini. Kayaknya di sini yang. Lu tahu pernah muntah yang. Dianya ketawa-ketawa sambil nyender. Segitu doang loh. Emang segini. Udah gak mau dicekokin lagi. Gue dicekokin lagi. Gue gak tahu itu apa gue tidur di situ apa pulang gue ya. Aduh. Awalnya tuh campuran Baileys sama Patron awalnya. Iya. Awalnya Baileys Patron rasanya kayak coffee mix kan. Iya. Wah, ya, Patron XO Coffee sama Baileys. Iya, gue nih pembuka. Set. Wah, ini mah coffee mix. Ini mah yang ada di Starling lu bilang gitu. Gue malu banget si Tika keluar dari kamar dia cuma ngomong segitu doang lu pras. Dia lu kan bini saya juga pemain kan deh. Udah ngeliat bininya gini ya. Masih mending lu gak kayak teman-teman gue di Bandung. Wah nyokok ini parah tuh bini gue sama teman-teman gue di Bandung. Anjing, lu udahan minumnya gitu. Udah Tika, udah gue udah gak kuat. Ini tuh dia beli dari suami gue inbox OVJ gitu. Suca gitu. Lu tahu nggak selama lu di Bandung di sini laki gue dari pagi sampai pagi kerjanya, gue aja kagak diewe gitu. Masa nggak lu abisin sih? Cukup gitu. Iya gitu. Nah gitu dong. Jadi juga kita enak nih kalau ke Bandung lagi traktir lu pada seneng kitanya juga gitu. Ya iya Tika. Akhirnya pada tidur di situ. Fun fact buat teman-teman jujur gue ya. Gue tuh awalnya dari Padang ke Jakarta bukan seorang peminum. Manusia ini yang mengenalkan saya.
Soju pertama kali saya coba ini arak Bali ini. Ternyata enak. Ternyata enak. Keterusan. Ya Allah. Dia pada minuman baru. Saya tidak melihat kontak saya kan ada berapa ratus orang ya. Yang semuanya ngeblur. Yang terlihat jelas cuma Pras Teguh. Pras gue baru beli minuman nenek nih gitu. Apaan lagi tuh gitu. Sini aja kalau mau tahu gitu. Asal lu tahu kalau minum itu libido kan naik ya. Setiap pulang dari rumah Uus, saya mencari istri saya. Dia tertidur, dua kakinya saya angkat. Dia tidak mau karena mulut saya bau. Bangsat. Akhirnya saya coli. Astagfirullahaladzim. Tapi emang iya daripada maksa sama istri kan? Daripada maksa kan, mendingan coli udah. Kemarin gue nggak mau ngundang Uus. Pembahasannya pasti ini. Anjing. Bangsa. Karena dari 2000, gue kenal Pras tuh dari 2014-2015 lah. Habis itu jarang ketemu. Pas lagi boykot itu 2 tahun awal tuh gue deket banget sama dia nih 2 tahun. Itu juga pas-pasnya kita punya anak seumuran kan, si Gohan sama si Cio. Si Cio di atas sama si Gohan, kita juga berdua. Begini. Ini gitu. Mana nih Pras jadi bapak nih? Gitu. Enggak tahu nih gue mau. tapi ini ya enak ya punya anak ya kayak. Tapi kita harus terima nggak sih kalau anak kita ntar gini juga gitu kayak. Pertanyaan gitu tuh kita jawab dengan bapak-bapak yang lagi mabuk gitu. Jadi istri kita sama istri kita ngobrol ya kan. Anak kita sama-sama dijagain mbak main ya kan. Lah masa bapaknya kagak ngapa-ngapain gitu. Ini minum juga dong gitu. Oke. Next. Panjang banget yang tadi obrolan barusan nih. Bang Us, gimana rasanya jokesnya diambilin sama akun-akun IG yang katanya kocak? Kalau tahu orangnya mau diapain? Gue bakal bawa kamera, lu stand up dong di depan gua gitu. Gue pengen tahu lu selucu apa gitu. Karena jokes itu sebelum gua posting, sebelum gua bawa itu kemana, pasti gua udah coba dan ada lagi bareng teman-teman. Lagi enggak maksudnya penontonnya lagi anyep. Ya kan kadang lucu banget gitu. Itu dari trial dan error gitu. Dan gua pengen ngerasain ketika gue posting nih kayak lu stand up aja, nanti gue posting di YouTube gua. Gitu kayak kompilasi materi yang dibawain orang. Gitu aja. Kalau gue mah orangnya nggak bakal kayak UITE lah apa segala macam enggak. Iya, orang tuh bisa jiplak kan karena susah hidupnya. Betul. Kalau dia anaknya yang punyanya McD, anak yang punya perusahaan apa, kayaknya nggak bakal. Tapi mungkin jokes gue bakal dipakai buat ngegombalin cewek, gitu. Kamu orangnya fun ya, gitu. Ya, tapi ya udah gitu. Dan yang gue keselnya adalah setelah kan gue udah nggak pernah kayak battle receh lagi gitu. Mau ditawarin berapa duit juga saat itu ada sponsor gede juga, gue nggak mau. Bodo amat gitu. Gue bilang kayak udahlah gitu, gue mau bikin konten yang ngobrol-ngobrol aja. Kayaknya gue banyak dituduh orang tuh ini itu, sedangkan gue belum pernah mencoba buat ngasih tau ke mereka kalau gue ya kalau nongkrong begini, teman-teman gue ini gitu. Kayak udahlah gue fokus ke konten aja, konten ngobrol apa segala macem. Nah pas itu sudah jalan, yang dicolong quotes saya. Oh iya, sekarang kata-kata bijak lu banyak dipakai orang ya. Dan itu kan maksudnya kayak apa ya? Jadinya kan orang banyak yang bilang gue sok bijak, sok asik, sok apa segala macam. Enggak, maksudnya itu bro. Itu tuh yang motong bukan gua sendiri. Yang motong akun lain yang terus yang hashtag tuh motivasi indie. Motivasi indie. Iya, jadi kesannya tuh kayak gua tuh bener banget gitu dari arus orang ini bikin podcast Uus yang paling ini kayak itu kan bukan, makanya gue udah sampai sekarang gue punya akun TikTok. Iya. Gue nggak punya akun lain gitu karena gue pengen orang tuh believe gue tuh nggak gila platform gitu. Maksudnya kalau gue udah cukup di Instagram, gue udah cukup di YouTube, ya udah di Twitter udah gitu. Dan akhirnya masuk ke situ itu bukan mau gue, Pras.
dicolong-colongin begitu. Jadi kayak ketika ada orang yang cuma tahu cerita gua yang hidupnya sekarang udah baik-baik aja gitu ya, udah enak-enak aja gitu, kayak lu tau gak sih kalau gua tuh udah mah rezeki gua diambil, tuh gua nggak punya kerjaan, jokes gua diambil sama yang akhirnya sekarang pada main TV Play, quotes gua diambil. Terus lu masih kayak iri dengan hidup gue, jangan. Nyupus lagi baik-baiknya bro. Jadi jangan aneh-aneh lu bang. Iya, gue tuh lagi sedang menerima aja, kayak ya udahlah gitu, kayak potongan gue ngobrol dipotong dibuat di TikTok, oke gitu. Kayak ada orang yang ngomong kayak kan kemarin gue kan ada yang gue ngobrol sama Abdur yang akhirnya jadi FYP TikTok apa segala macam itu kan akhirnya gue tahu tuh, terus kayak gue posting gitu, aduh masuk FYP nih, karena gue tahu di situ banyak orang-orang yang nggak mau nonton fullnya. Iya betul, dia cuma bagian-bagian quotes yang keren. Jadi mereka nggak kontekstual, nggak tahu obrolan dari awalnya apa gitu. Jadi kesannya tuh gue sengaja membuat itu, sengaja membuat quotes itu biar dipotong gitu. Iya betul. Bro, satu lagi, quotes itu ketika lu denger quotes itu dan lu terapkan di hidup lu, belum tentu realitanya sama dengan quotes itu, goblok. Betul. Ya. Betul. Hidup itu jalani aja. Ya udah gue jalani. Tapi lu harus ingat lu pengangguran, goblok. Itu pas ini gue kayak sih so bijak sih ini, gue bilang kayak ya Allah, gue bilang gue nggak ngapa-ngapain loh, udah mah gue jokes gue dicolong, gue omongan gue dicolong, dituduh lagi itu gue yang ya Allah. Terus mereka bilang kayak hidup gue kenapa ya Us tuh kayak nggak ngapa-ngapain tapi hidupnya baik-baik aja, karena Allah melihat lu orang sembarangan sama gue. Jadi ketika gue dikasih rezeki banyak, lu jangan kaget. Orang lu pada zolim. Orang lu pada zolim sama gue. Aduh. Duit gak pernah dimakan sendiri, pasti dibagi-bagi. Udahlah dia ngambil quotes, habis itu lu dapat endorse. Hebat. Hebat. Bagus ya orang tua. Hebat. Hujan-hujanan ya, udah kuat gitu. Mana nih quotes orang biar gua dapat duit. Guanya cuma dituduh so asik, so bijak. Ganti. Aduh. Si anjing ini selalu ada setiap PWK. Ya. Kasih gambar lu ya. Bagus. Saya senang. Gak panjang-panjang nih. Rambut lu dari awal segitu aja rambut lu. Jadi misalkan dia bertanyakan sesuatu ke temannya gitu kan ya. Apa sih pertanyaannya begini gitu. Terus pas dia balik badan, oh dia orangnya kontol. Gitu. Pas dia emang kontol gitu, baru tahu gue ya. Kapan tobat Us? Contoh nasi pres. Orang tuh banyak mikir gue tuh gara-gara nyokap gue meninggal. Gue tobat. Emang saya banyak mengurangi hal-hal yang tidak seperti dulu. Tapi hanya narkoba. Lihat si Pras tidak berkata masih ngomong anjing tai masih. Apakah gara-gara saya pengen bangun masjid terus Anda respect? Itu hanya janji saya. Sama almarhumah. Aduh. Iya. Contoh si Pras, bro, gue masih gini-gini aja, asli. Tolonglah jangan bikin beban saya. Kalau saya ketemu Anda terus Assalamualaikum gitu. Tidak, saya masih ngomong, mana lunjing? Masih. Ya Allah. Tapi kalau istri kita pakai BH yang kayak gini nih, cocok ya? Anjing. Biarin. Gue mah maksud gue kayak kita masih sharing soal bagaimana kostum yang tepat buat istri gitu. Dibahas. Iya. Jadi gue ya kalau masalah seks sama Uus tuh kayak
banget lah. Iya. Gue tuh pernah, bini gue pakai baju kayak gini, kayaknya oke, bini gue juga ada nih kayak gini. Masih bro. Aduh. Iya. Nanti kalau saya tobat takutnya saya nikahin penyanyi dangdut. Iya. Iya. Aduh. Udahlah, gantilah. Saya tak takut dah mah. Bongkar rahasia Pras Bang Uus. Apa rahasia gua sama lu ya? Enggak. Apa ya? Enggak ada, Us. Gua mah biasa-biasa aja. Jangan. Enggak ada. Enggak ada tahu gua mah. Gua enggak pernah ngeliatin konten. Lu lu jangan ngemis-ngemis gitu ah. Kayak orang-orang di kolom komentar Indra Kens. Gak ada rahasia gua, Us. Gua mah Nggak ada. Nggak ada. Gua aneh-aneh gua mah. Gak ada hampir. Gak ada, emang gak ada. Karena dari tadi yang kita tutupin tadi kayak tadi aja kita obrolin, udah gak ada. Kita semuanya obrolin bro. Tentang posisi ngewe, tentang bagaimana cara biar romantis lagi. Ya. Kemarin saya ngobrol sama Us, gue mau ninggalin anak gue nih 3 hari ke Padang. Ya latihan lah biar bisa seminggu gitu. Akhirnya gue lakukan kan. Gue pergi sama bini gue ke Padang. Terus anak gue tinggalin sama tante gue. Dan terbukti Us, gue ngeliatnya enak banget anjir. Iya kan? Wah bangsat. Itu kan? Yang biasanya 5 menit jadi sampai pagi. Nggak ada lagi gini gitu, nggak ada lagi. Nggak ada ya. Nggak ada. Ya karena kadang-kadang kalau kita punya anak tuh, jadi kalau gue dilematisnya saat itu Pras itu kayak nggak tega karena anak-anak masih pada kecil-kecil, tapi di sisi lain dia pengen juga kita romantis lagi sama seperti kita dulu waktu kita pacaran. Betul. Gitu. Sedangkan ketika kita pengen ngajak istri kita buat liburan, pasti pikirannya ke anak. Gitu. Gue bilang sama Pras kayak, Pras, gue juga dulu dari awal sama bini gue juga ibaratnya dia jenuh nih ngurus anak, capek gitu. Tapi pas kita bawa pergi kemana gitu, mikirin anak. Betul. Ih, si Cio lagi ngapain ya gitu-gitu. Kan itu jadi gue aja kayak, enggak, gue tuh liburan tuh buat kita berdua loh gitu. Maksudnya biar lu nya juga ngerasa kalau kan lu kemarin minta untuk kayak punya waktu berdua. Saat kita punya waktu berdua lu mikirin yang lain gitu. Jadi kayak gue kayak bilang sama bini gue, kagak usah lagi dah di liburan begini dah. Gue bilang gitu aja. Besok kalau lu mau liburan bawa Cio dah. Gue bilang gitu. Ya enggak gitu ya. Ya udah jangan gitu dong, gue bilang gitu kan. Kayak ada waktunya kita jadi orang tua, ada kalanya kita jadi pasangan gitu. Dulu kan kita begini nih, nyari hotel gitu. baru 2 hari yang lalu. Kapan lagi kita pergi berdua? Iya kan? Karena jadinya apa ya, sebagai seorang istri dan seorang ibu ya gue tau lah. Maksudnya lu nggak bisa jauh dari anak gitu. Cuman suatu saat nih anak kita bakal diambil orang, bakal cabut gitu. Dia akan menikah dengan wanita lain. Iya. Terus kita sudah tua. Biasanya begini. Iya. Sekarang begini. Iya. Jadi tidak asik lagi. Iya. Jadi sekaranglah waktunya. Itu sudah saya terapkan. Gua hapus dulu. Ini enggak wah udah enggak bisa dihapus lagi. Permanen lagi. Enggak Bang, lu enggak Keren banget lu Bang. Walaupun lu lihat pantai gitu, gua bilang ngapain lu pantai gitu. Betul. Padahal kan abis ini ngecek foto ya kan. Oke nih gitu. Udah abis itu lu enggak duduk di situ lagi tuh, gua tahu tuh. Geser, ada lagi. Waduh, lu berdua baik temen lu. Tahun ini ada special show nggak buat Bang Uus? Lu nggak? Lu belum ada show spesial ya? Udah ada kan, yang gue selalu salah. Satu lagi belum yang ada. Yang baru harusnya tuh gue yang popularitas itu tahun kemarin. Cuman karena COVID makin begitu gitu terus kayak gue yang ngerasa kayak enggak, gue pengen ngumpulin 1,000 sih penonton, 1,000 gitu. 1,000 sampai 800 sampai 1,000 lah. Jadi kayak gue lihat kondisinya tahun ini karena materi mah udah siap. Siap banget. Udah siap banget nih. Siap banget udah materi mah udah siap banget. Jadi kayak tinggal tahun ini si settingan Omikron mau pakai apa nih gitu. Gitu aja. Gitu aja. Jadi kalau udah ngelihat ininya udah membaik, ya udahlah gue semoga secepatnya ya. Ya. Nanti banyak banget nih.
Wah ini malu nih. Malu ada kontak. Ya, nggak mau aurat ya gitu. Aurat. Bang Uus jelasin dong makna dari tato-tato Bang Uus yang baru. Banyak banget bro tato ya? dia. Gue tahu tato pertama dia itu adalah tombol-tombol dari PS. Ya, Sini-sininya. ya. Karena gara-gara PS gue jadi punya banyak teman. Betul. Gitu. Betul. Itu tato PS terus. Tato terbaru lu apa sih? Ini Nico Robin. Wah, Sama ini kan gue disuruh dandanan ala warkop kan. Gue kalau dulu kalau ke warkop pasti pakai celana basket. Iya. Ini. Terus kayak ini Zoro. Terus ini ada Larkan Seals ini, Larku. Terus ini di punggung juga kemarin ada baru. Ini. wah anjing. Ini. Baru. Anjing. Ini juga terinspirasi dari anime karena kalau anime itu kayak tiap kali karakter utamanya dia lagi kesusahan, pasti kayak ada tangan temennya yang ngedorong dia buat maju gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi kayak kemarin gue bikin konsepnya gitu. Jadi buat punggung tuh temanya tuh kayak tangan gitu yang ngedorong gue gitu. Gue kirain maksudnya biar di gitu bukan ya? Ih, keretok abal-abal di Mario. Bukan dong. Bukan ya. Iya, itu aja kalau yang punggung itu isinya tangan semua, ada tangannya Bunda sama tangannya Cio. Terus habis itu ada tangannya gua. Jadi yang bisa ngedorong diri gua sendiri adalah diri gua gitu, bukan orang lain gitu. Iya. Terus kayak Gue juga ada nih Nuga. Pras, kenapa sih kok tato lu bisa sampai bawah gitu? Hah? Bangsat. Nggak tahu tiba-tiba aja. Enggak. Pras, bukan itu jawabannya. Karena bokap Erin. Padahal belum. Udah. Enggak, padahal belum berapa hari nyokap baru Meninggal. Hah? Ada di sini juga ada nih. Sini. Gue ketemu sama dia pas itu. Lu lihat dong nyokap gue. Nggak mirip ya? Matanya gini. Kamu mau tato apa lengan kan? Boleh kok gitu kan. Karena bapak kamu kawin lagi gitu kan. Anjir. Ya nggak apa-apa lah, ini bakal di retouch lagi lah. Semoga bisa ya. Iya. Nih. Cuman kalau potret agak susah sih. Jangan gitulah. Iya, kalau mau itu di tiban apa lagi, abis itu taruh nyokap lu di tato baru. Iya. Kayak di kanan kan masih kosong tuh, ya terserah sih kalau dari gue ya. Kayak di sini sih oke sih kayak. Yang kanan, bukan yang kiri. Yang sini. Kan bisa ada nyokap juga di situ. Bisa di sini ya. Terserah sih. Gue itu. tuh sebenarnya lemah sama tato. Kayak gini kan harusnya di blok. Ya Pas malu. dibikin, gimana bang? Kayaknya udah dah. Ini gue bikin tato di sini sama di sini juga Lu tuh. banyak banget. Berantem sama tukang tato gue. Kenapa? Itu tuh anjing sakit goblok gitu kan. Iya bang, kan lo yang mau gitu dong dia ngomong. Kan lo yang mau. Ini paling sakit ya? Yang paling sakit di mana? Inilah ini. Sini ya? Ini dong sikut udah paling the best lah itu. Aduh, gue belum ada perasaan mau nambah tato sih. Iya, tapi kan udah mau. Ngomongnya gitu mulu sih. Iya betul. Ntar tiba-tiba aja Iya, tahun depan. Bokap lu punya anak lagi juga nambah tuh. Tato anaknya di sini. Tidak mungkin. Oke, Sir. Bang Us, zaman jadi host di acara musik pagi, apa benar penonton yang datang badannya bau-bau? Betul. Iya ya. Ya, paling enak jadi host acara pagi-pagi pas lagi COVID. Jadi anosmia kan, jadi hidung gak berfungsi tuh. Nah tuh, jadi host enak banget tuh kayak mood gitu. Coba lu sembuh dari isoman. Waduh, bad mood. Paling kan kadang-kadang gitu, ntar treatmentnya yang segmen berikutnya host pada di bawah ya penonton. Jeng gitu. Bang Us, kemeja api-apinya di. Wah ini obrolan gua waktu sama lu waktu itu ya. Iya betul. Itu saya pakai setelah lebaran terakhir itu. Terus Gua tidak masih pernah saya inget pakai banget lagi. anjir. Nyokapnya milihin kemeja A, dianya pakai kemeja api-api. Ternyata dibully sama saudara-saudara. Karma, aku karma. Tapi kayaknya sekarang baju itu kayaknya bagus deh ya. Apa? Ya, api-api gitu. Ini api-apinya kayak gimana sih? Ya gitu kayak Warna hitam. kaos yang dikasih sama panitia buat yang
Audisi pelawak TPI. Aku pernah ikut audisi lo gitu. Sampai kayak baju-baju suci. Aku pernah ikut audisi lo gitu. Dengan baju api-api itu dari bawah gini loh, Pras. Yang gede apinya di Iya. sini. Tapi dari situ gue jadi menyadari kalau kayaknya baju itu visioner deh. Karena dia tahu kalau anak yang beli kemeja api-api itu, gedenya bakal doyan alkohol. Jadi dengan api-api neraka gitu kan. Dan saya pakai itu pas lagi lebaran kan. Iya, kayak yang lain pada pakai baju putih-putih adem, saya kebakar. Visioner itu baju itu. Bener. Menyenangkan gak jadi orang yang apa adanya. Waduh. Iya, ceweknya bekontak. Aduh. Gak bisa dihapus anjing. Gak bisa ini dihapus, gini. ini maaf Sorry ya. Ini gak bisa Ini dihapus maaf ya, saya bukannya. Saya juga tidak tahu kalau fotonya Saya bakal tahu. matching di Nah, situ ya. matching Saya banget di tidak situ tahu. gitu. Nih saya tenang kontak. Iya juga. Ya iya sama lakinya gitu. Aduh. Bisa gak kayak cewek di depan orang? Biar aku ngomongin enak sama orang tua aku gitu. Emang lu apa adanya ya? Lu merasa apa adanya? Ya kalau yang gua tunjukin sih sejauh ini ya seperti itu. Dan orang tuh banyak yang ngerasa kayak gua udah jadi seperti apa yang gua lakukan setiap hari aja. Orang masih ngiranya ini gimmick, ada orang ngira kalau ini bukan cerita-cerita yang gua obrolin bukan yang sebenarnya gitu. Jadi kayak gua pikir kalau misalnya lu tanya kayak jadi orang yang jadi diri sendiri menyenangkan atau tidak, menyenangkan. Menyenangkan. Karena jadinya kayak beberapa orang yang gue jadiin bintang tamu di konten gue, akhirnya adalah orang-orang yang dari awal emang pengen ngobrol sama gue gitu. Gitu. Jadi kayak bahkan mereka bisa meluangkan waktu untuk kayak, bang gue kayak harus ngobrol sama lu. Karena kalau gue lagi ngonten itu biasanya yang terjadi, kita ngobrol 2 jam sebelum syuting, ngonten 2 jam, beres ngonten ngobrol lagi 2 jam. Ngobrol lagi, iya. Sama kayak terakhir gua ke tempat lu. Iya, nah kayak gitu. Panjang lagi tuh. Iya, nah itu jadi yang kayak gitu-gitu tuh kayak ngebuat orang kalau ngerasanya kayak ya mereka juga kan sedih lah, maksudnya kayak cuma pengen ngobrol di konten, habis itu orangnya pergi. Jadi kayak nggak, padahal gue pengen ngobrol sama lu loh gitu. Iya. Dan gue pernah merasakan itu. Bukan hanya bikin konten aja. Iya, karena kan gue pengen kayak gue bikin YouTube itu kan dari awal silaturahmi. Makanya kayak silaturahmi yang gue lakukan di awal adalah dengan orang-orang lama kayak Gilang, Boris, Diki, lu, terus kayak sama si siapa namanya Bepep Abdur, itu sama baru ini. Iya, baru kemarin sama Abdur. Sebelum-sebelumnya kan kayak sama ada konten Us Love Us yang sama teman-teman lama juga yang suka bercanda-bercanda gitu. Jadi kayak awalnya gue rajut lagi silaturahmi ke situ. Setelah itu gue rasa kayaknya ini ke dalam udah tinggal keluar nih, silaturahmi keluar gitu. Jadi kayak gue coba buat itu sebagai tempat buat silaturahmi sih, Pras gitu. Jadi kayak kalau dibilang menyenangkan ya menyenangkan, cuman yang tidak menyenangkannya adalah segimanapun lu menunjukkan siapa diri lu, pasti akan ada orang yang menuduh lu bukan gitu. Iya. Lu mau segimanapun nunjukin, taruhlah lu sampai lu nunjukin kartu keluarga lu mau akte rumah, akte lahir, apa sampai lu kasih lihat ke semua orang rekening lu segala macem, orang pasti bakal ngomongin lu sesuatu gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi Jadi hidup apa adanya sih menurut gue lebih baik sih. tapi seenggaknya dengan lu jadi diri sendiri, ada rasa lega dalam hati lu kalau lu yang penting gua sudah mencoba gitu. Betul. Ini Gitu. balik lagi ke MLI ya. Gue nggak mau mencoba untuk jadi dark jokes Betul, itu. iya. Gak bisa gue. Kalau gue paksakan malah makin jelek menurut Dan gue gua. salut yang malu ya lu tidak termakan omongan itu loh, Pres. Kayak lu jadi kayak memaksakan diri lu buat dark jokes itu. Tidak. Ya emang udah begini gue adanya bro. Malah gue menjadi dark jokes. Gue menurut gue adalah tidak menjadi diri gue sendiri. Ya emang udah seperti ini gue adanya dari dulu. Iya. Terserah orang suka apa enggak. Ya, kalau lu suka Coki ya sukalah sama Coki. Coki emang keren, gokil dah. Itu emang orang paling gokil. Gue emang begini gue adanya bro. Betul. Emang ada Betul. beginilah gue. Betul. Gak bisa gue begitu. Bang Us kangen gak disamperin fans K-pop sama ultras Real Madrid? Lu emang pernah bro? Wah dia makan konten Di mulutnya ada
Dakon. Ultras Real Madrid kan itu sarkas. Ultras kan putih-putih. Iya. Paham. Iya. Tapi lu pernah disamperin emang? Kalau fans K-pop nggak pernah. Yang Real Madrid Apa? waktu yang di zaman itu disamperin emang lu ya? Disamperin Ke rumah? ke studio. Ke studio? Heeh. Kalau ke rumah sih rumah enggak. Cuman itu dihalau sama ketua RT gue yang dulu pernah berada di pihak mereka. Ya mantan petingginya lah. Ternyata satu komplek sama gue. Anjir seganas itu ya. Iya, akhirnya dihalau lah buat apa kayak gini-gini gitu-gitu lah. Akhirnya nggak jadi ke rumah gue, jadi cuma sampai di depan komplek gitu. Anjir, gila juga lah ya. Iya. Bang Gus kapan speak up? Wah, Aduh, anyang. Ganti. Ini udah ya terakhir ya. Ini udah terlalu lama kita ngobrol nih. Bang Us, bagaimana setelah punya backingan Om Deddy Corbuzier? Asik di dadaku ada konvoy. bukan kalau dibilangnya backingan sih gue nggak setuju ya, karena aduh. White gitu kan. Netizen, komentar netizen. Jadi white. Kopi white sama ayam white. Aduh, semuanya white. Jadi untuk kayak apa ya? Ya orang tuh ya lagi-lagi melihat sebuah pertemanan gua sama Om Ded itu kayak tiba-tiba langsung dekat gitu aja gitu. Gua tuh dekat sama Om Ded dari tahun 2018. Orang semakin ya gue juga ngerasain, lo juga pasti ngerasain semakin tinggi posisinya, semakin tinggi jabatannya, semakin dia mengenal banyak orang, semakin juga orang itu punya trust issue gitu. Semakin sulit buat percaya sama orang lain gitu, Pras. Gue bisa dekat sama Om Ded, lu bayangin aja gue 2 tahun ngonten sama dia di podcast. Dan dari semua yang udah pernah jadi bintang tamu Om Ded, berapa sih yang jadi temen akhirnya gitu. Betul. Nah, Om Ded itu bukan nge-backingin gue, enggak. Dia tuh pengen gue growing gitu. Karena gue gatel, lu tuh mampu buat bikin gini. Cuman sayangnya lu tuh males gitu. Dan lu merasa diri lu males gak? Iya, gue mungkin terjerembab gini. Jadi kayak gara-gara dulu boykot, gue kehilangan momen sama anak gue, sama istri gue 3 tahun, Bras. Gue sibuk ngedebat orang di sosmed. Gue sibuk ngeributin orang di sosmed gitu. Gue pengen nunjukin kalau gue mencoba buat meluruskan tuduhan-tuduhan yang tidak faktanya gitu. Orang jadi gampang banget bikin cerita-cerita gara-gara gue lagi di posisi di boykot gitu. Terus kayak itu 3 tahun dari anak gue umur 0 sampai 3 tahun kayaknya gue momen sama Cio sama Bunda tuh sedikit lah gitu. Kalau sama Bunda mungkin bakal lebih banyak. Maksudnya lebih banyak porsinya. Cuman sama Cio tuh sama sekali enggak gitu. Dan kenapa dulu gue pengen bikinnya cuma seminggu sekali, bukannya gue nggak pengen bikin konten, tapi saat itu kayak kalau gue fokus ke sini lagi, terus gue sama bini gue kapan waktunya gitu. Gue waktu sama Cio kapan waktunya gitu. Dan kemarin Om Ded sempet ngobrol kayak, ya udah lu udah selama umur Cio dari 3 sampai 5 tahun ini lu ada terus di rumah gitu. Lu ada terus, lu lihat perkembangannya dia gitu. Dan sekarang Cio udah mau masuk SD dong. Gitu. Dulu kan juga rencana mau nyokolahin Cio SMA di luar negeri kan gitu, mau ya NCAA lah, basket segala macem. Ayolah. Bisa kok lu gitu segala macam. Dan untuk orang yang yang tahu kalau kita sama-sama suka nolong orang gitu ya. Sorry ya nih teman-teman, maksudnya kalau bukan maksudnya gimana kayak dengan rezeki yang lebih banyak, dengan uang yang lebih banyak, bakal banyak lebih orang yang bisa lu tolong gitu. Dan impact yang lu bantu pun jadinya bisa lebih besar gitu ke orang-orang yang lu sayang gitu. Terus kayak itu make sense buat gua. Berarti secara langsung Deddy Corbuzier bukan jadi backingannya Uus. Ya, Deddy membantu Uus untuk grow up. Jadi bukan posisinya bukan kayak Om Ded gue butuh backup nih, bukan nggak gitu. Jadi kayak kita udah temenan lama gitu. Gue juga nggak tahu kalau podcast dia bakal segede ini. Gue nggak tahu dia podcastnya bakal terus bertahan seperti ini gitu. Gue nggak tahu. Tapi kayak
zaman dulu tuh gue sama Om Ded kalau tiap kali ada Om Ded nih lagi suntuk lagi apa gitu ngajakin gue ke rumah kayak coba buat ngobrol, buat jadi teman ngobrol Pras. Jadi kayak karena lu pernah melakukan itu ke gue pun melakukan itu ke dia, ngerti nggak? Kayak gue lagi jenuh apa gimana segala macam, Pras ke rumah dong apa sih, lu datang kan? Gue senang gitu dan karena gue tahu rasanya senang, jadi pas Om Ded lagi suntuk lagi nggak ada teman ngobrol gitu dan dia juga nggak punya teman yang dia percaya karena temannya sedikit kan gitu, terus kayak yaudah gue datang ke rumah terus kayak ngobrol bercanda gitu. Nah dari situ kan kayak gue juga nggak tahu kalau ternyata dia segitunya, maksudnya care sama gue gitu. Dan dari situ gue ngerasa kayak sebisa mungkin walaupun gue sudah bareng sama Om Ded, gue tidak ngerepotin gitu. Ya tidak merepotkan. Iya karena semakin kita dekat semakin kita Iya. Yang paling bahaya di hidup itu adalah merepotkan orang lain. Itu dia. Bertahan di kaki sendiri. Tepuk tangan buat hari ini dengan bagus. Menurut gue, kalau dari gue sih, dari semua pertanyaan tadi itu masalah mabok. Cerita mabok dia dengan Gading itu adalah paling lucu menurut gue. Ternyata Gading menghilang. Walaupun menurut lu siapa tadi? Nah ini kan. Menurut gue sih ini sih. Ini ya lu boleh. punya storytelling yang lucu banget menurut gue tadi. Orang mabok jangan orang mabok tuh tolol sih. DLNXRG nggak tahu gue nyebutannya DLNXRG di ketekmu ada konflik. Nih gue tanda tangan nih ya. Lu pajang di rumah dulu dan lu banggakan ke orang tua lu ya. Sampai kita berdua kena masalah. Turunin ini. Ada anjir. Udah gitu aja dah. Keren bro, lu dapat baju khas kreatif nih. Ya, gokil. Om Deddy aja pengen punya baju ini. Gitu ya promonya ya. Om Deddy aja pengen loh. Sama kayak yang gue tiba-tiba kayak gue ke warung mana gitu terus kayak gue kayak Bang Gus buat fotonya terus diposting kayak Bang Gus aja makan di sini loh gitu kayak apakah warung ini tidak tahu ya kalau saya pernah punya masalah gitu kayak. Ini teman-teman. Selamat buat lu dan silakan pakai. Kaget dark joke. Harusnya kan kalau ngasih orang begini, ya kan? Tapi ini bikin dark jokes bro. Kayak ada orang kelaparan gitu. Pak minta Pak. Ini 100.000 buat lu gitu. Bukan. Ini 100.000 kecongor lu. Terima kasih Uus sudah main di PWK dan sampai bertemu lagi teman-teman. Semoga Uus selalu sukses. Amin. Dan gimbalnya semakin panjang gue pengen lihat. Lu juga udah nanya lu. Apa gue digimbal aja ya? Terserah sih ya. Gue bos itu gua. Hasilnya ke orang beda-beda, Pras. Masalahnya kalau lu digimbal nggak bisa dibuka lagi. Iya. Ya, bisa sih dibuka lagi, cuma jadinya rambut tuh nggak setebel ini. Aduh. Karena bakal ada yang patah kan. Aduh. Janganlah, udahlah begini sajalah. Dan teman-teman, siapa lagi yang harus kita undang ke warung kopi ini? Silakan komen di bawah. Nggak bosan-bosan gue bilang penontonnya lebih banyak daripada subscribernya, emang kontak kalian semua ya. Bagus parahin, Pras. Nonton lucu, tapi tombolnya tidak ditekan. Anjing. Salah lo, karena mereka ketawanya nggak khas. Iya. Itu baru. Iya. Khas gitu. Iya, khas kreatif gitu jadinya. Iya kan? Iya, berarti mereka tuh yang enggak subscribe yang itu tuh, ketawa-tawanya cuma gitu doang itu. Enggak subscribe tuh, ya kan? Oke, teman-teman, sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.